Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi saya tentang pembangunan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi NTT dan pendidikan era revolusi industri 4.0 di tengah COVID-19. Nama Marsida Rashid, kelas C semester 6, NIM 19225111103. Pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Di negara-negara maju, perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor pendidikan sangat besar. Misalnya, komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya. Belajar dari beberapa negara maju, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan nasional. Investasi di bidang pendidikan secara nyata akan mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Hubungan pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Adanya hubungan yang ajang dan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi, dalam arti makin tinggi derajat pendidikan, makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Dalam kebijaksanaan pembangunan, kita gunakan asumsi bahwa keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dapat digunakan untuk pembangunan bidang lain termasuk pendidikan. Permasalahan pendidikan di NTT yang masih ada sampai saat ini, segala sektor di dalam suatu negeri tidak akan terlepas dari permasalahan, tak terkecuali bidang pendidikan. Kenyataannya sampai sekarang masih ada berbagai permasalahan pendidikan di NTT yang masih belum terselesaikan. Hal ini sangat disayangkan karena bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan sumber daya manusia. Tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, cita-cita menjadi negara yang maju hanyalah sebagai angan-angan, seperti kurangnya ketersediaan dana pendidikan, minimnya bahan belajar mengajar, rendahnya kualitas tenaga pendidikan, dan tidak tersedianya fasilitas yang memadai. Pendidikan era revolusi. Sebelum terjadinya revolusi industri, kita mengenal istilah dengan pra-revolusi, di mana seluruh kegiatan dilakukan secara manual dengan tangan manusia tanpa bantuan mesin. Baru sekitar abad ke-17 sampai awal ke-18, revolusi industri dimulai dengan kemunculan revolusi industri 1.0, mulai hadirnya pabrik-pabrik dan penemuan tenaga oleh ilmuwan. Kemudian revolusi industri 2.0 pada sekitar pertengahan abad ke-18, adanya pemanfaatan tenaga listrik, hadirnya produksi mobil, dan revolusi industri 3.0 sejak tahun 1960, ledakan informasi digital, komputer, dan smartphone. Revolusi industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pola belajar dan pola berpikir serta mengembangkan inovasi kreatif dan inovatif dari peserta didik guna mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing. Dalam teori pendidikan sering menyebut pendidikan era revolusi industri 4.0 untuk menggambarkan berbagai cara mengintegrasikan teknologi siber baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam pembelajaran pendidikan era revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang merespons kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut dapat membuka jendela dunia melalui genggaman. Virus corona COVID-19 dan pelayanan bidang pendidikan era 4.0. Hal ini juga berlaku pada pendidikan dengan dihapuskannya ujian nasional belajar di rumah melalui aplikasi tertentu. Kuliah daring, bimbingan, dan seminar daring merupakan contoh pelayanan bidang pendidikan yang mempercepat penerapan pendidikan era revolusi 4.0. Bagaimana tidak baik pengajar maupun peserta dipacu untuk memahami setidaknya penggunaan teknologi digital. Di sisi lain, peserta didik juga dipaksa untuk mengekspor teknologi dan informasi dan menyalurkan kreativitasnya melalui inovasi-inovasi dalam tugas-tugas yang diberikan. Tentu penyesuaian diperlukan dalam menerapkan pendidikan era revolusi 4.0, akan tetapi tidak dapat dipungkiri adanya wabah COVID-19
menjadi salah satu pendorong penerapan sistem ini. Di sisi lain, selain dituntut memahami teknologi dan informasi serta cara mengimplementasikannya, tentu terdapat permasalahan yang timbul, yaitu terkait sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya, peserta didik dari keluarga yang kurang mampu, tidak memiliki laptop atau HP, maka kebijakan sudah seharusnya memperhatikan hal tersebut. Pihak sekolah memiliki surat keputusan peserta didik kurang mampu dan melakukan pendamping belajar bagi mereka yang telah didata dengan memperoleh subsidi, silang, atau pemecahan masalah lainnya. Masalah sosial Isu sosial pembangunan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di NTT dan pendidikan era revolusi industri 4.0 di tengah COVID-19 apabila dikaitkan dengan teori-teori perubahan sosial. Berdasarkan penjelasan isu, menurut saya termasuk kendala dua teori, yaitu teori revolusi dan teori konflik. Teori revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi secara cepat, misalnya revolusi pendidikan yang setiap tahun pergantian kurikulum baru dan setiap peserta didik dituntut untuk mengikuti kurikulum baru. Teori konflik, teori beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi menempuh proses-proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi dampak hal itu tersedia konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berada dengan kondisi semula. Sekian dan terima kasih.